Selanjutnya, sambutan dan arahan Rektor Universitas Sultan Agung Hidayahsah kepada Profesor Dr. Haji Fathul Sulaiman STMT kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan, Fasilitas dan Sumber Daya Manusia yang saya hormati, Pak Haji Kurnia Nugraha STMT, sekaligus selaku pejabat pembuat komitmen. Hadir diundang semua PPK dari seluruh unit yang ada di lingkungan universitas. Kalau hadir itu ya ada juga yang merangkap sekaligus PPK ya, Ketua LPPM ya hadir ya, harus mana, dan para WD 2 secara umum ini hadir, dan Asdir 2 Pasca, kemudian Kepala Unit ya, Pustakaan, Info, kemudian unit-unit yang lain ya. Kepala Biro hadir lengkap, dan tentu saja yang sangat saya hormati, terima kasih. Pasti kalau para mitra ini kan sibuk ya, banyak order bisnis segala macam, tapi bisa meluangkan waktu untuk silaturahmi sama kita. Ya boleh tepuk tangan lah buat para mitra ya. Termasuk yang tadi yang online ditayangkan ada berapa yang online tadi. Kita undang semua berdasarkan draft SK yang masuk ya. Draft SK mitra, calon mitra. Ya, saya sebut calon mitra karena belum tentu ada pekerjaannya, tapi sebagai calon mitra ya menjadi kita menawarkan sebagai bagian dari keluarga besar Untirta. Jadi yang penting niat baiknya dulu kita kita jembatani, kita akan keluarkan SK. Kalau nanti ada rezekinya, ada pekerjaan gitu ya. Ya kalau enggak berdoa yang banyak. Kan gitu ya. Ini hadir semua yang di zona merah, nggak bisa langsung hadir. Nanti ada daftar hadir yang nanti akan saya cek, karena yang ada di saya ini ada hampir 100-an lebih ya, tidak mungkin saya absen satu persatu, nanti akan saya cocokkan saja dengan daftar hadir. Bagi yang belum mengisi daftar hadir atau mitra, nanti setelah acara pengarahan diisi daftar hadir atas nama CV-nya. Itu sebagai pengantar, dan pertama saya apresiasi ya kepada tim ULB beserta perangkatnya yang saya minta juga harus hadir. Ini hari ini sengaja saya minta Pak WR2 selaku PPK untuk mengagendakan acara ini dalam kemasan memang silaturahmi sekaligus halal bihalal lah ya, khusus tim OLP dengan mitra. Karena mungkin walaupun saya baru serah terima estafet bulan September 2019, tapi kurang lebih sekitar 1 bulan sebelum serah terima itu sudah ditandatangani PBJ tadi ya, sebagai badan layanan umum oleh rektor yang lama, dengan perubahan yang secara signifikannya, yaitu terutama untuk kriteria penunjukan langsung. Kalau Perpres itu 200 juta, kalau kita sampai 400 juta. Di samping perangkat tadi nanti akan detail, akan jelaskan. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak WR2. Karena kita diberikan otoritas sebagai badan layanan umum. Dan tadi disebutkan kita menginisiasi secara nasional. Boleh tepuk tangan ya buat ULP ya. Kalau saya tanya, saya cermati ini dalam kerangka apa? Supaya lebih profesional, lebih efektif, lebih efisien dalam mekanisme proses pengadaan barang dan jasa. Intinya substansinya itu, transparan, efisien, efektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi clue itu yang harus kita pahami bersama. Kemarin saya diskusikan, karena kebetulan saya serah terima di akhir anggaran 2019, jadi ketiban hasil verifikasi dari auditor, BPKP, BPK ya, kan akhir tahun biasa Pak. Saya serah terima 3 September. Jadi ada sisa waktu 1 bulan efektif itu sebetulnya sudah eksekusi program lama. Tapi pertanggungjawaban dengan segala konsekuensinya, rektor yang baru terpilih. Tapi kita nikmati, ada masukan-masukan. Ya, tadi sudah sampaikan sebagian oleh Pak WR2.
tapi masukannya konstruktif. Saya bilang Pak WR2, ini harus saya sampaikan kepada semua pihak yang terkait. Tim pengadaan barang dan jasa internal kita, ya, yang ngelola, yang fasilitasi, yang mengundang, yang verifikasi dan sebagainya, wajib tahu. Termasuk mitra kita ini, yang sudah menjadi, kita tawarkan menjadi bagian keluarga besar yang akan berkontribusi bagi kemajuan Untirta. Yang bapak-bapak yang diundang, bapak ibu ya, kurang lebih 100. Apa yang pertama? Ya tadi, konsistensi penggunaan regulasi UPBJ salah satunya. Ya. Tadi udah sampaikan sekilas. Jadi jangan dipilih-pilih tuh. Ini kan masukan dari sana. Ya udah, Pak Rektor, ini jangan dipilih-pilih, konsisten aja. Jangan yang dananya dari pusat tender, yang dana dari kita langsung. Kan udah ada aturan mainnya gitu. Nggak, tapi udah tadi kan. Ini proyek ke depan. Termasuk hal-hal detail yang lainnya. Itu satu intinya. Kedua, saya ingin semuanya profesional. Dari kepanitiaan, ya, verifikator, termasuk mitra yang terpilih untuk mengerjakan penugasan. Ya, saya sampaikan lah, ini kritisi juga buat internal. Saya belum mau tanda tangan itu. Perbaikan pembayaran cek dari KPPN. Karena apa? Ini sih itu rekomendasi dari KPPN-nya, dari berkas yang diajukan oleh mitra. Jadi kelihatan tidak profesional oleh mitra kita. Rekening tidak ditemukan. Nah, mitra ngajukan pembayaran masuk proses KPPN, dikembalikan KPPN, tulisannya rekening tidak ditemukan. Ya buat introspeksi. Semua. Harus telaten semuanya. Jadi saya ragu-ragu, ini bener nggak nih ada mitra nih? Kan jadi ragu-ragu saya, kalau bahasa sininya tumang-mang. Ada nggak pekerjaannya atau tagihannya semua? Maka saya bilang, harus diadain. Saya paksa hari Senin. Mau sibuk saya lihat nih para pelaksana di kita, banyak urusan emang. Lagi ada persiapan pemindahan kampus Sindang Sari, punya target-target yang ketat. Tapi saya bilang ini saya harus ketemu. Karena ini tanggung jawab sekarang 2020 sudah harus full saya yang nanggung sebagai kuasa pengguna anggaran. Oh, tadi kan PPK. Jadi semua aktivitas pertanggungjawaban keuangan secara teknis memang saya percayakan penuh kepada tim teknis lapangan, termasuk PPK ini. Tapi di akhir-akhir kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab mutlak. Maka saya nggak ingin dong ada kesalahan-kesalahan yang sebetulnya bisa kita perbaiki bersama, luput. Ini mudah-mudahan dengar ya, yang di online dengar nggak nih suara saya? Otomatis dengar ya, yang di online ya. Nggak tahu saya off the record aja, tapi itu ada, masih ada di meja saya. Kenapa saya tidak tanda tangani perbaikan dari KPPN itu? Karena mudah-mudahan ini cukup sekali ini aja. Rekening tidak ditemukan. Yang nagih rekeningnya aja salah. Sudah kita proses capek-capek makan waktu. Ada perdebatan, perbaikan segala macam. Begitu sudah masuk di sana dikembalikan oleh KPPN. Rekening mitra tidak ditemukan. Saya suruh ngerawat perbaikan. Entar dulu saya klarifikasi dulu. Ada nggak nih pekerjaannya? Ada nggak nih CV-nya? Ya, nanti saya setelah hari ini saya akan. Itu beberapa contoh ini terkait dengan mitra dan ya. Kemudian yang kedua, tentu saja dari unit kita, saya minta ke depan ini harus lebih baik dari yang sudah-sudah. Dari sisi layanan primanya, ya. Jadi ini kan perintah agama, kerja profesional itu perintah agama. Kalau istilah agama itu ihsan konsepnya. Jadi masuk dalam rukun agama yang 3. Kita tuh diperintahkan untuk ihsan. Jadi pertama rukun agama itu iman dulu, yakin bahwa semuanya ada yang ngatur. Jadi kalau Bapak Ibu mitra ini tahun ini belum dapat rezekinya, belum dapat penugasan saya, harus legowo. Ikhlas, belum rezekinya, karena rezekinya ada yang ngatur. Jangan bikin
gerakan macam-macam yang tidak perlu, malah berdampak lebih tidak menguntungkan ke semua pihak ya. Jadi itu Islamnya, doanya jangan lupa. Islamnya dikuatkan kalau bagi yang beragama Muslim, begitu bagi yang lain juga ada konteksnya. Ya ibadahnya diperkuat, doanya jangan kurang supaya diperlancar. Kemudian yang ketiga ihsannya profesional. Jadi ihsan di situ profesional kalau istilah kita itu. Setiap niat, helaan nafas, langkah kita dari awal itu harus nantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mulai kita nih, mau nuliskan apa di dokumen, mau nuliskan rekomendasi, nggak ada yang luput dari pengawasan. Bukan karena kita takut KPK, bukan. Jadi ada yang mengawasi sana. Itu membuat kita tupoksi apapun yang diberikan, mau sebagai driver, mau sebagai rektor, udah ihsan itu. Driver harus melayani dengan profesional. Rektor juga begitu semaksimal kita bisa. Harus profesional. Begitu juga semua nih. ULT. Administrasi yang sebetulnya jelas, tegas, sudah komplit. Jangan dipersulit. Ya. Jangan dipersulit. Kalau sudah clear semuanya sesuai dengan regulasi, jangan dipersulit. Jangan ada niat mempersulit. Karena itu semua ada yang ngawasi. Begitu juga mitra. Kalau komitmennya di kontraknya sudah kita sepakati, ada fakta integritas, berapa volume pekerjaan, kualitas, dan sebagainya, maksimal. Nah, itu namanya profesional. Nah, ini kenapa silaturahmi hari ini menjadi penting, karena kita ini keluarga besar Untirta dari waktu ke waktu ingin cita-citanya itu lebih baik. Jadi yang sudah-sudahlah. Banyak pelajaran yang bisa kita tangkap ya, termasuk rekomendasi-rekomendasi dari auditor. Ada dokumennya di kita. Ke depan ini kita harus baik. Termasuk PPK yang internal. Sudah, bismillah. Kalau kita hanya dapatnya misalkan rezekinya segitu, kalau merasa kurang, ikhlaskan saja. Mudah-mudahan gantinya nanti yang di akhirat kita. Termasuk mitra juga begitu. Ini namanya silaturahmi kan, sekalian saja ya, halal bihalal ya, biar ada yang dibawa pulang. Ini komitmen bersama. Terima kasih. Ini bukan basa-basi ya. Kalau nanti misalkan setelah sukses pekerjaannya lancar, administrasinya lancar ya, saya cek nanti, saya pantau outcome pekerjaannya Pak. Jadi jangan dikira rektor nggak bisa ngontrol outcome pekerjaan. Ini saya contoh PPK ya. Saya bilang pengalaman tahun lalu. Jangan jadi bulan-bulanan outcome pekerjaan, kasat mata, dinilai oleh masyarakat ini kualitasnya rendah pekerjaannya. Malu kita. Apalagi yang secara formal khusus audit itu langsung dicatat di dokumen negara. Ini pekerjaan angka sekian miliar, produk pekerjaannya hanya paling sekitar 800 misalnya. Kelihatan beloknya segala macam gedung. Nggak kuat. Malu kita. Jadi bulan-bulanan. Bukan hanya yang formal dari auditor, tapi dari masyarakat yang menilai juga. Ada, nggak usah saya sebut. Saya bilang itu blacklist. Saya minta blacklist. Jangan lagi nongol lagi itu, nggak masih beli. Saya minta ketua LP. Kalau main-main pekerjaan, nggak usah nongol lagi. Saya verifikasi nongol lagi nggak yang mengerjakan itu. Enggak Pak, sudah. Biar recovery dulu. Ada perbaikan. Yang penting niatnya kita nih, niat untuk perbaikan. Enggak ada niat konflik sama personal, enggak ada. Saya pastikan bahwa Bapak Ibu saya undang, ini dalam rangka memperkuat sebagai bagian dari keluarga besar Untirta. Karena kita punya cita-cita besar, menjadi unitas yang maju, unggul, dengan konsep integrasi dan smartnya dan Green Campus yang bisa punya daya saing dari ASEAN 2030. Kalau masih budaya lama yang dipakai, ya, beberapa hal yang sudah ada catatannya di dokumennya di saya, lambat kita waktunya bisa mengejar. Ya targetkan 2030, terutama setelah kampus baru jadi. Nanti ada pekerjaan-pekerjaan juga dengan setelah perpindahan kampus dan sebagainya.
Jadi harus ada komitmen bersama. Itulah yang saya minta hari ini, Bapak Ibu hadir ya, seluruh PPK, kemudian penyelenggara di unit pengadaan barang dan jasa. Ini saya doakan semuanya lancar ya usahanya, mitra. Kemudian tadi profesional tadi, dengan makna yang tadi profesional, ada rezekinya. Kalaupun tidak di sini, saya doakan di tempat lain melimpah, karena ada yang ngatur. Kalau nanti setelah rezeki beres, administrasi beres ini, pekerjaannya bagus ini, itu bukan hanya kenangan di dunia, Bapak Ibu dicatatnya. Pasti diapresiasi oleh banyak orang, didoakan banyak orang. Jadi kalau CV-nya misalkan sudah ganti orangnya, juga tetap akan tercatat menjadi kenangan indah. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu, karena saya dapat syukur, dapat nikmat, saya bantu yayasan yatim piatu. Dari CV mana? Misalkan CV pantang mundur misalnya, ya sukses, waktu ada rezekinya untuk membantu kegiatan yatim piatu. Nah itu kenangan indahnya sebetulnya. Nggak apa-apa kalau gitu, itu urusannya setelah selesai. Saya kira itu beberapa yang perlu saya tegaskan, bagian dari niat baik kami sebetulnya, Universitas Sultan Ageng Citayasa, dalam upaya sesuai dengan tupoksi tim pengadaan barang dan jasa, baik itu mitra penyedia jasa, penyedia barang maupun konstruksi ya, yang semuanya saya undang secara khusus hari ini. Bagi yang belum sempat karena keterbatasan ruang online maupun kapasitas ruangan ini yang lab dibatasi protokol kesehatan, nanti kita akan agendakan bagi yang belum. Mudah-mudahan sebagai informasi, jadi kalau nanti yang sudah di SK-kan sebagai mitra itu adalah, itulah yang formal kami pertanggungjawabkan ke negara pusat. Jadi kalau Bapak Ibu mitranya sudah tercantum di sini, walaupun nanti misalkan belum tentu dapat pekerjaan, tapi pada saat dapat pekerjaan itu sudah sah. Istilahnya sudah ada SIM-nya. Menjadi bagian dari yang sudah diverifikasi, Pak. Verifikasi. Dan ini dinamis. Supaya katakan Pak WR2, setelah proses dilalui, outcome pekerjaannya kita verifikasi, kualitasnya bagus, lanjutkan. Kemudian kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan yang sifatnya tidak by design, kekurangannya karena kecil-kecil, kasih pengarahan. Supaya nanti yang akan datang melanjutkan. Kalau yang disengaja, yang kayak contoh yang saya sebutkan tadi, ya disengaja sehingga jadi bulan-bulanan banyak orang, outcome pekerjaannya tidak sesuai standar, sengaja blacklist. Jadi ini dinamis. Ini fair-fairan saja. Ya, kita undang begitu. Saya kira itu, saya tetap berharap seluruh mitra PPK, UPBJ ya, unit barang jasa di bawah koordinasi teknis Pak WR2, semangat bahu-membahu gotong royong untuk mensukseskan seluruh program yang kita canangkan dalam rangka memajukan Universitas Sultan Ageng Citayasa yang kita cintai bersama. Bapak Ibu mitra, ini sekaligus saya tawarkan sebagai bagian dari keluarga besar Untirta yang akan memberikan sumbangsi sesuai tupoksinya membantu percepatan program pembangunan di Untirta. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan mumpung masih ada di suasana bulan Syawal, secara pribadi maupun institusi bagi yang pernah berhubungan tahun-tahun sebelumnya, yang sekarang ongoing sedang berjalan ya, berkoordinasi, berkomunikasi, saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi Bapak Ibu sama-sama supaya kita mulai yang baru dengan komitmen baru, semangat baru, bersama-sama mewujudkan Untirta yang berwibawa, bukan hanya di Banten tapi secara nasional dan ASEAN 2020.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertemuan